Selanjutnya, contoh-contoh wireframe yang dibuat menggunakan berbagai alat. Yang pertama ada digital. Wireframe adalah elemen kunci dalam proses UI UX yang membantu desainer untuk merancang struktur dasar dari sebuah produk digital sebelum memasuki tahap pengembangan yang lebih mendetail. Sebagai alat wireframing modern seperti Adobe XD, Sketch, dan Figma memungkinkan desainer untuk membuat wireframe yang profesional dan interaktif. Pada manual, ada juga contoh wireframe yang dibuat dengan menggunakan metode manual seperti kertas dan pensil seperti yang tadi saya bilang. Untuk misalnya sebuah wireframe untuk website e-commerce dapat digambar secara langsung pada selembar kertas besar tanpa tata letak untuk daftar produk, filter pencarian, keranjang belanja. Metode manual ini memungkinkan desainer untuk dengan cepat membuat sketsa kasar dan mengatur elemen-elemen sesuai dengan umpan balik tim. Selanjutnya ada prinsip-prinsip desain dalam pembuatan wireframe yang efektif. Yang pertama, konsistensi sangat penting dalam menentukan tata letak dan elemen antarmuka. Hal ini mencakup penggunaan yang konsisten seperti ukuran warna, gaya teks, seperti posisi-posisi elemen, seperti tombol dalam menu. Nah, ada juga hierarki informasi yang perlu diperhatikan dalam wireframe. Hal ini berarti elemen-elemen yang lebih penting atau yang sering digunakan harus lebih menonjol daripada yang lain. Lalu, fokus pada fungsionalitas adalah prinsip desain lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan wireframe. Selanjutnya, bagaimana mengatur tata letak dan elemen-elemen dalam wireframe untuk memaksimalkan pemahaman pengguna. Mengatur tata letak dan elemen-elemen dalam wireframe adalah langkah krusial dalam merancang antarmuka pengguna yang dapat dimengerti secara baik. Salah satu cara yang terbaik untuk memaksimalkan pemahaman pengguna adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip tata letak yang jelas dan terstruktur. Desain harus memikirkan hierarki informasi dengan menempatkan elemen-elemen yang paling penting dan sering digunakan di posisi yang menonjol. Misalnya, judul halaman, menu navigasi harus diletakkan bagian paling atas, halaman atau layar. Sementara, detail yang lebih spesifik atau opsional dapat ditempatkan yang lebih rendah. Selanjutnya, latihan membuat wireframe. Latihan praktis dalam pembuatan wireframe untuk produk atau fitur yang sederhana. Yang pertama, tentukan tujuan dari produk atau fitur yang ingin dirancang wireframe-nya. Misalnya, sebuah wireframe untuk sebuah aplikasi mobile sederhana seperti aplikasi catatan atau to-do list. Lanjut, langkah berikutnya adalah memulai dengan sketsa kasar menggunakan kertas seperti pensil atau menggunakan alat wireframing seperti Adobe XD atau Figma. Pilih elemen-elemen utama yang ingin ditampilkan dalam wireframe seperti daftar catatan, tombol, menambah catatan baru, dan icon untuk menghapus catatan. Nah, setelah sketsa kasar selesai, memindahkan desain ke dalam alat wireframing versi digital untuk membuat versi yang lebih rapi dan interaktif. Selanjutnya, tambahkan interaktivitas dasar seperti link antar halaman atau fungsi dasar seperti penggeser untuk menggulir daftar catatan. Ajak beberapa teman untuk menguji wireframe dan berikan umpan balik untuk memperbaiki desainnya. Dengan melakukan latihan praktis ini, Anda dapat memahami proses pembuatan wireframe secara langsung dan meningkatkan keterampilan desain UI UX. Nah, selanjutnya ada diskusi dan umpan balik pada wireframe. Selama sesi diskusi, instruktur dan peserta lain akan memberikan pandangan dan perspektif yang berbeda terhadap setiap wireframe. Mereka akan membahas kekuatan dan kelemahan dari tata letak, navigasi, dan elemen-elemen kunci dalam setiap desain. Diskusi ini membantu peserta untuk melihat berbagai sudut pandang dan memperluas wawasan mereka tentang desain antarmuka pengguna yang efektif. Umpan balik yang diberikan juga merupakan kesempatan bagi peserta untuk memperbaiki dan mengembangkan wireframe mereka secara lebih lanjut. Dengan demikian, diskusi dan umpan balik memainkan peran yang penting dalam meningkatkan kualitas desain dan mempersiapkan peserta untuk tahap selanjutnya dalam pengembangan produk. Terima kasih. Pada pertemuan 5 ini, saya Valiananta. Jangan lupa tonton di pertemuan selanjutnya ke pertemuan 6.